Moshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Nareswari Putri dari kelas 10 Multimedia 2. Kali ini saya akan mempresentasikan penerapan gelombang bunyi. Namun sebelumnya, saya akan menerangkan pengertian gelombang bunyi dan jenis-jenis gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Macam-macam gelombang bunyi. Yang pertama, infrasonik. Merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi getaran kurang dari 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Yang kedua adalah audiosonik. Merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi getaran di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga, ultrasonik. Merupakan gelombang dengan frekuensi tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz. Gelombang ini tidak dapat didengar oleh manusia, dan hanya beberapa jenis hewan saja yang mampu menggunakan gelombang ini. Macam-macam penerapan teknologi gelombang bunyi. Penerapan gelombang bunyi dalam teknologi kelautan. Teknologi sonar. Sonar merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek di bawah laut atau untuk mengukur jarak bawah laut. Sejauh ini, sonar telah luas digunakan untuk mendeteksi kapal selam dan ranjau, mendeteksi kedalaman, penangkapan ikan komersial, keselamatan penyelaman, dan komunikasi di laut. Cara kerja sistem sonar. Pada dasarnya, sonar memiliki dua bagian alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut transmitter atau emitter, dan alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul atau gema yang disebut sensor atau receiver. Gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transmitter atau pemancar yang diarahkan ke sasaran, kemudian akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh pesawat penerima atau receiver. Dengan mengukur waktu yang diperlukan dari gelombang dipancarkan sampai gelombang diterima lagi, maka dapat diketahui jarak yang ditentukan. Untuk mengukur kedalaman laut, sonar diletakkan di bawah kapal. Dengan pancaran ultrasonik diarahkan lurus ke dasar laut, dalamnya air dapat dihitung dari panjang waktu antara pancaran yang turun dan naik setelah digunakan. Apabila cepat lambat gelombang bunyi di udara V, selang waktu antara gelombang dipancarkan dengan gelombang pantul datang adalah delta T, indeks bias air adalah N, dan kedalaman laut adalah D, maka kedalaman laut tersebut dapat dicari dengan persamaan D sama dengan V dikali delta T dibagi 2N. Penerapan gelombang bunyi dalam teknologi kedokteran. Dalam bidang kedokteran, getaran gelombang ultrasonik yang berenergi rendah dapat digunakan untuk mendeteksi atau menemukan penyakit yang berbahaya di dalam organ tubuh, misalnya di jantung, payudara, hati, otak, ginjal, dan beberapa organ lain. Pengamatan ultrasonik pada wanita hamil untuk melihat perkembangan janin dalam uterus dengan menggunakan ultrasonografi. Dengan menggunakan ultrasonik yang berenergi tinggi dapat digunakan sebagai pisau bedah, yang pada umumnya untuk melakukan pembedahan dalam neurologi dan otologi. Kemudian ada echokardiogram. Echokardiogram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan. Di bidang pertanian, ultrasonik berenergi rendah digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Misalnya, penyinaran biji atau benih dengan menggunakan ultrasonik dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Tanaman kentang yang dirawat dengan radiasi ultrasonik dapat meningkatkan produksi panennya. Selanjutnya, dalam perkembangannya, penggunaan gelombang ultrasonik dalam pelayaran digunakan sebagai navigator. Pada mesin cuci, getaran ultrasonik yang kuat dapat menggugurkan ikatan antar partikel kotoran dan menggetarkan debu yang melekat pada pakaian sehingga lepas. Di sekitar lapangan udara, getaran gelombang ultrasonik yang kuat dapat membuyarkan kabut dengan teknologi gelombang bunyi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.